hepatitis A ini bagian dari yang disebut long COVID. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Episode kali ini kita akan membahas tentang virus hepatitis akut misterius bersama dengan Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Halo Dr. Diki, terima kasih dok sudah mau ngobrol bareng Smart Viewers. Sama-sama, senang bisa bergabung. Terima kasih dok, dalam kondisi yang sehat ya dok? Alhamdulillah, saya sedang di Tasik nih. Ya. Nah, oke. Dok, kalau untuk cara penularan dan ciri-ciri kalau semisal kita terpapar virus itu bagaimana dok? Pertama, untuk dipastikan ini bahwa disebabkan oleh yang masih belum jelas etiologinya atau di media disebut misterius ini, kita belum bisa atau tidak bisa melihat dari gejala, tidak bisa. Itu hanya penyaring awal dan sifatnya gejala infeksi hepar ini sama semuanya, mau hepatitis yang disebabkan oleh varian A sampai E, Epstein-Barr ataupun adenovirus ya, itu semua sama, yaitu kuningan ya, di kulit atau di mata itu ada konjungtiva atau bagian putih mata ya. Itu jadi kuning. Itu yang paling tampak paling jelas. Jadi kalau ada anak, orang sudah kuning itu pasti ada masalah dengan liver. Apapun itu, gitu ya. Kedua, adanya rasa lelah. Karena tadi fungsi hatinya terganggu. Jadi untuk tenaga berkurang jelas. Itu lelah. Jadi artinya orang udah nggak punya tenaga. Dan itu sebabnya kita akan melihat orang-orang ini akan seperti tidur terus, gitu. Kemudian biasanya ada nyeri perutnya karena liver atau hepar ini kan abdomen. Nah itu terasa nyeri. Kemudian biasanya ada mual. Nah ada rasa mual karena memang di daerah ini banyak terganggu, ada tidak nyaman, dan ini juga menimbulkan muntah seringkali pada anak. Karena anak ini seringkali memiliki sensitivitas pada merangsang muntah lebih rendah daripada orang dewasa. Jadi sering muntah, yang ini dehidrasi kurang cairan. Termasuk juga BAB-nya, buang air besarnya itu biasanya berwarna pucat. Ya karena apa? Karena ada gangguan di hepar ini, kalau terganggu juga masih ada warna-warna tertentu yang biasanya normal alami tidak terjadi pada perbuatan. Terakhir adalah juga air kencingnya biasanya berwarna seperti teh, ya seperti teh. Ini adalah ciri-ciri yang bisa dideteksi awal. Tapi untuk memastikan bahwa ini masuk kategori yang belum jelas tadi, perlu pemeriksaan luka dan termasuk pemeriksaan laboratorium. Oke, baik dok. Berarti ciri-cirinya memang mirip dengan virus hepatitis yang sudah ada sebelumnya dok ya? Betul. Sama sekali. Sejauh ini kita masih mendapatkan datanya seperti itu. Oke, baik. Dok, ini kan sejauh ini kasus yang ada ini kan mayoritas menyerang anak-anak di bawah 16 tahun ya dok ya? Kenapa kondisinya bisa demikian dok? Terutama mayoritas paling banyak mungkin 90% di bawah 5 tahun. Oke, baik. Nah ini yang ada, sekali lagi karena dikategorikan belum jelas tadi, karena belum ada data yang cukup valid, solid, menjelaskan ini karena. Tapi hipotesanya sudah ada. Salah satunya adalah bahwa kalau paling banyak di bawah 5 tahun. Ini kaitan dengan infeksi COVID itu sendiri. Kalau saya melihatnya hepatitis A ini bagian dari yang disebut dengan long COVID. Potensinya seperti itu, potensi besarnya seperti itu. Karena data di Israel, 90% dari anak yang terinfeksi hepatitis ini dalam kurun waktu 1 tahun terakhir pernah atau sudah terinfeksi COVID-19. Gitu, 90%. Kemudian kita tahu bahwa anak di bawah 5 tahun ini belum eligible untuk vaksinasi. Dan yang terserang, dan sekaligus ini juga membantah anggapan bahwa ini dikaitkan dengan vaksin, ya mayoritas yang terinfeksi ini ya belum divaksin.
atau bahkan hampir semua yang divaksin. Nah, di sisi lain saya ingin ingatkan bahwa di awal pandemi di Wuhan 2020 itu yang namanya hepatitis yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 itu sudah ditemukan baik pada anak maupun pada dewasa. Nah, pada awal-awalnya begitu pada anak dan dewasa, tapi seiring bahwa orang dewasa di atas 18 tahun sudah divaksinasi, Ya. kasus hepatitis ini sedikit atau sulit ditemukan pada orang dewasa. Berarti ini memang ada kaitannya COVID-19 dengan virus hepatitis akut misterius ini ya, Dok ya? Kuat dugaan. Oke. Kuat dugaannya seperti itu ya. Betul. Tapi secara akademisi ilmiah kita harus menunggu lebih solid. Oke, Dok. Oke. Lalu Dok, ini melihat kondisi yang ada saat ini, sebenarnya apa sih Dok yang menjadi indikator kewaspadaan terhadap virus tersebut? Jadi yang perlu kita lihat adalah tambahan kasus, khususnya yang kita lihat dalam waktu yang singkat dari yang tadinya 35, kurang dari 3 bulan sudah meningkat 300 kali lipat, 300%. Nah, ini adalah bisa menandakan adanya tanda bahaya dari penularan yang efektif di komunitas itu. Kedua juga ini menandakan indikator bahaya adalah bisa jadi ini sangat berkaitan dengan rentan yang itu masih rawannya kelompok anak. Buat vaksinasi yang belum bisa menjangkau mereka, ataupun karena orang-orang dewasa di sekitarnya abai membuat anak ini semakin terpapar. Atau bahkan yang paling menjadi perhatian saya sebagai peneliti global security, di banyak negara di dunia itu mulai longgar, bahkan kalau sebut misalnya Inggris, kebijakannya tidak berpihak pada anak. Jadi harus diperhatikan bahwa kebijakan yang dipilih dalam setiap pengendalian satu penyakit wabah, dia harus berpihak pada kelompok yang paling rawan. Ya. Selain pada masyarakat, tapi dia harus melihat juga apakah dia bisa menjangkau dan memproteksi kelompok paling rawan, dan anak khususnya di bawah 5 tahun ini paling rawan saat ini. Dan seiring waktu pandemi yang masuk ke tahun ketiga, ini akan lebih berdampak dan terlihat masalah pada kelompok yang paling rawan, yang selama ini belum atau minim terpapar, karena selama ini yang terpapar adalah yang mobile, dan mereka sudah terproteksi dengan vaksin. Nah, ini yang kelompok inilah yang sekarang sangat amat rawan. Oke, berarti memang konsentrasinya harus terpusat terlebih dahulu kepada kelompok yang rawan ini ya, Dok ya? Betul. Jadi setiap strategi pengendalian satu wabah, apalagi pandemi sebesar ini, kita harus bagaimanapun nggak mungkin kita semua melakukan program itu ya, harus ada skala prioritas. Skala prioritas ini, kenapa harus pada yang paling rawan? Karena mereka yang berpotensi berkontribusi pada angka kematian, angka kesakitan masuk rumah sakit atau keparangan. Kalau kita populasi umum terlalu fokus yang rawannya, jadi kasus bisa mungkin agak diturunkan atau malah tapi kematian meningkat, masuk ICU meningkat. Itu kontradiktif. Itu berarti strategi yang dipilih oleh satu negara atau wilayah salah atau tidak tepat. Oke, baik Dok. Lalu dari kondisi kewaspadaan tersebut, Dok, gimana seharusnya pemerintah ya melakukan terkait manajemen risiko atau mitigasinya, Dok? Ya, pertama tadi kita harus mulai dengan mengarah prioritas. Itu kan berarti kita sudah didukung data. Ya. Jadi ada mapping ya, data kelompok mana yang rawan, kelompok mana yang sudah terproteksi, kelompok mana yang sudah memiliki antibodi dengan serosurvey. Nah, itu adalah modal data yang akhirnya bisa meng-guide ya, prioritas kita. Nah, inilah sebabnya dalam kaitan ini setiap daerah harus punya untuk membuat manajemen risiko seperti itu ya dasarnya harus punya mapping itu. Karena kalau pusat bagaimanapun ya terlalu besar. Nah, ini mulai dengan desentralisasi kesehatan ya kabupaten kota yang punya. Nah, dengan adanya
tahu dengan mapping ini, maka intervensi baik itu dalam bentuk literasi, proteksi maupun penjangkauan ya, dalam artian menemukan kasus secara dini, menyaring, men-screening ya. Kita itu terkena dengan penjangkauan rumah-rumah itu dilakukan pada populasi yang paling rawan, komunitas yang rawan itu. Nah dari situ kita sudah bisa langsung ke inti permasalahan atau inti yang paling rawan. Ketika itu sudah mulai agak bisa kita kendalikan seiring waktu dengan pendekatan di masyarakat juga. Jadi deteksi dini, proteksi, literasi itu 3 hal yang harus kita lakukan itu dengan kolaborasi. Oke, baik Dok. Nah ini untuk smart viewers atau penonton yang sedang menonton acara ini Dok, upaya pencegahan apa yang seharusnya kita ambil saat ini Dok? Ya kita harus pahami ya bahwa apapun penyakitnya, yang namanya penyakit menular, yang namanya juga penyakit tidak menular, itu berasal dari behavior manusia itu sendiri atau behavior dari komunitas. Perilaku dalam hal ini bicara hepatitis, berarti bicara perilaku personal hygiene, family hygiene, dan community hygiene. Karena namanya hepatitis umumnya penularannya melalui cekal orang dari paparan makanan, minuman atau pajanan ya. Pajanan tuh benda yang tidak bersih gitu. Jadi kebersihan menjadi hal yang penting. Artinya pola hidup bersih sehat itu bukanlah satu hal yang harus kita tunda atau bahkan kita abaikan ketika pandemi berakhir, bahkan harus ditingkatkan karena ancamannya jauh lebih besar dari waktu ke waktu. Jadi saat ini belajar dari pandemi COVID-19 yang namanya cuci tangan, ya, yang namanya menghindari keramaian, kalau ke tempat ramai nggak menjamah benda-benda yang disentuh banyak orang, itu harus menjadi kebiasaan baru, perilaku baru. Iya. Karena itu bukan hanya bicara hepatitis ataupun COVID-19, ada banyak penyakit. Bahkan kalau di kita ada yang disebut dengan penyakit mata, jamaah namanya di waktu dari puskesmas. Jadi yang matanya belek, merah, sakit, itu karena bisa ketika naik kereta api ya pegang-pegang terus pegang gosok-gosok mata. Kan itu etiket yang personal hygiene yang sudah harus kita tumbuh kembangkan termasuk pada anak-anak. Itu yang penting. Dan kemudian perilaku makan minum yang sehat, dibersihkan dulu, diolah dengan baik, dikonsumsi dengan baik, itu yang sehat itu yang juga menjadi hal yang penting ya dalam kaitan hepatitis ini atau penyakit lain yang menular ini. Termasuk kalau punya anak nih sekarang mau masuk sekolah, pastikan anak tidak bergejala, pastikan juga sudah terproteksi. Kalau memang belum mendapatkan vaksinasi, ya biasakan dibekali dengan hand sanitizer, dengan memakai masker. Kemudian kalau bekal lebih baik dibawa dari rumah. Jangan biasakan berbagi dengan temannya, berbagi misalnya tempat pensil dan lain sebagainya. Itu yang harus selain biasakan anak untuk mencuci tangan. Oke, baik Dok. Dok, ini sebagai penutup bincangan kita pada hari ini juga, bagaimana evaluasi dari Dr. Diki nih Dok untuk langkah atau kebijakan pemerintah Indonesia tentang situasi ini Dok? Sejauh ini respon pemerintah saya kira sudah jauh lebih baik dibanding waktu COVID awal ya. Jadi informasi juga segera disampaikan pada publik dan sikap kehati-hatian kewaspadaan juga sudah diingatkan dan dibangun. Tidak juga overconfidence, itu penting. Itu yang disebut dengan dalam strategi pengendalian krisis namanya risk communication strategy. Ini penting ya, karena dalam risk communication strategy hal yang harus dibangun adalah persepsi risiko semua pihak sama, sehingga masyarakat ini oleh pemerintah, bahkan para pemangku kepentingan stakeholders terkait di-provide dengan informasi yang netral, yang positifnya, yang negatifnya, sehingga bukan berita baiknya saja, juga bukan berita buruknya saja, tapi semua informasi disampaikan secara adekuat sehingga semua orang memiliki informasi yang memadai untuk mengambil decision maker ini bisa diambil berdasarkan informasi itu.
ini yang saya kira sudah bagus, dan tinggal sekarang masyarakat sendiri memilih sumber informasi yang terpercaya. Jangan mudah terpengaruh teori konspirasi atau hoax yang akhirnya merugikan kita sendiri. Oke, baik. Dan juga jangan abai dengan kondisi sekarang. Betul. Ya dok ya? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Dr. Diki Budiman untuk waktunya. Untuk Smart Viewers, semoga obrolan kita hari ini dengan Dr. Diki bisa memberi informasi yang berguna dan baik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Terima kasih Smart Viewers. Tonton juga video lainnya di YouTube channel Binus TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan see you. Bye-bye.